Kenapa? Kenapa Quran itu menjadi penting sebelum saya bahas materi kita? Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya bacaan Al-Quran kita selama di dunia akan menjadi syafaat ketika nanti di akhirat. Jadi bunda bisa memprediksi seberapa selamatkah bunda ketika nanti di akhirat, tergantung bunda dekat dengan Al-Quran selama di dunia. Syukur-syukur kalau bunda bisa hafal Quran. Kalau bunda belum bisa hafal Quran, syukur-syukur bunda punya anak, cucu, keturunan yang hafal Al-Quran. Karena hafalan anak, cucu, keturunan bunda lah itu yang akan menyelamatkan bunda ketika nanti di hari akhirat. Bahkan orang tua yang punya anak hafal Al-Quran, dia akan diberikan mahkota berbeda dengan manusia yang lainnya. Kenapa? Satu kali ada yang bertanya, ya Allah, kenapa dia pakai mahkota? Kenapa dia pakai mahkota? Kenapa dia pakai mahkota? Allah kemudian menjawab, iya, karena dia punya dari sekian banyak keluarganya yang menghafal Al-Quran. Termasuk kalau bunda tidak punya anak kandung yang Ustadz, kayaknya susah Ustadz, saya punya anak kandung udah pada gede anak-anak saya. Bunda punya anak asuh yang hafal Al-Quran. Kemarin Ustadz diajak jalan-jalan ke mana? Ke Cinagara, daerah Sukabumi, pesantren khususnya Daku untuk yang hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Ada berapa kemarin teh? 70 anak. 70 anak. Masya Allah, Masya Allah. Jadi makanya bunda, berkali-kali ini saya sampaikan dalam hadis lain ya, Rasul pernah bersabda, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Perhatikan kalimatnya, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, jadilah orang yang alim. Kalau nggak bisa, au muta'aliman, jadilah orang yang mencintai ilmu, orang yang belajar ilmu. Bunda mungkin tidak diberikan ilmu yang banyak, tapi bunda mencintai ilmu. Kalau udah ada ajakan ngaji, taklim, Allahu Akbar, bawaannya pengen ikut, pengen hadir dan segala macam. Mungkin kalau sekarang tidak pandemi dan segala macam, banyak sekali ini pemirsa yang menyaksikan di Kalam TV dan juga di Instagram Daku yang pengen hadir di sini. Hanya barangkali Ustadz paham, ada yang harus mendampingi anaknya daring dan segala macam. Betul atau tidak? Ada yang barangkali masih khawatir karena pandemi dan segala macam. Apapun itu, sekarang nggak ada alasan bunda tidak belajar. Sekarang tidak ada alasan bunda tidak belajar. Bahkan sekedar bunda membaca postingan pun, yang postingan itu dakwah, wabil khusus postingan Ahilman Fauzi gitu, kan ada di Instagram ya. Wabil khusus postingan kita karena yang memang isinya saya nggak ada macam-macam. Bunda kalau baca caption-caption kita semuanya alhamdulillah bermanfaat, karena ingin kita semua bermanfaat. Muta'aliman, bunda senang bawanya belajar. Ada nggak di antara bunda yang sekarang lagi ngaji udah kebayang pengen ngaji lagi? Ada nggak? Sekarang aja belum selesai gitu, ini aja belum pulang tapi di hati udah kapan yang ngaji lagi? Ada nggak yang kayak gitu? Bunda baru bubar ngaji dakwah, kemudian kita doa selesai, bilang sama temannya, Cida, contoh ini contoh, misal contoh ya, contoh Uce misalnya, Uce dia udah ngejanjiin kalau nanti mau ngaji lagi, dia belum sampai rumah, dia baru keluar masjid, karena dia merasa ada sentuhan yang berbeda, ada kelembutan hati yang terasa, ada ketenangan jiwa yang benar-benar dia dapatkan ketika ngaji, maka azamnya, keinginannya, kemauannya terus mendekat taat kepada Allah. Dan itu nikmat yang sangat luar biasa bunda. Muta'aliman. Kalau bunda di sini ada yang ditanamkan sifat seperti itu, muta'aliman, senang ngaji, senang belajar, bersyukurlah. Dan kunci bunda, kalau lagi belajar itu, bunda harus seperti gelas yang kosong. Mungkin bunda teh ilmunya masya Allah, dibanding Adinda, dibanding Nanda Hilman, lebih banyak bunda, karena usia nggak bisa bohong, betul? Iya kan ya? Usia makin banyak, pengalaman juga makin banyak, betul apa enggak? Ustadz bicara rumah tangga, mungkin baru 9 tahun berumah tangga, bunda udah 30 tahun, banyak mana pengalamannya? Halo, banyak mana?
Banyak bunda atau banyak ustadz pengalamannya? Banyak bunda pengalamannya, betul apa enggak? Bunda udah 30 tahun. Kalau waktunya lebih banyak berarti masalahnya lebih banyak siapa? Bunda atau saya? Masya Allah. Bunda mungkin pernah masuk di quarter life, pernah masuk di usia pernikahan 5 tahun pertama ujiannya apa? Ya, 10 tahun pertama ujiannya apa? Betul nggak? 15 tahun ujiannya apa? 20 tahun ujiannya apa? Allah Ustadz, biduk rumah tangga tuh kita sudah jungkir balik, tahu bener. Dari mulai si ayah caludi itu paurugu teh ya. Dari mulai sekarang keren pakai dasi ganteng luar biasa. Betul apa enggak? Bunda lihat suami bunda itu semenjak nikah sama bunda berubah atau tidak? Lebih bagus atau lebih jelek? Mohon maaf, kalau bunda punya suami, penampilan suami setelah menikah dengan bunda jelas gitu, abstrak dan segala macam. Coba evaluasi. Mungkin yang salah bukan suami bunda, tapi bunda bagaimana mengurus suami bunda. Karena berkali-kali saya sampaikan, di balik hebatnya, kerennya, gantengnya seorang suami, bukan hanya dia, tapi di samping dia ada seorang perempuan yang mengurusnya. Itu penting banget. Makanya mohon maaf ya, ini mohon maaf saya sampaikan ke kamera. Laki-laki yang tidak mampu berterima kasih kepada istrinya, mohon maaf, tunggulah akan banyak kekecewaan datang dalam kehidupannya. Saya, jangan diulangi pohodai Ustaz. Pokoknya yang satu kali pesan mah langsung bunda tangkap aja, udah begitu. Bunda mah kalau yang bagian suami direkam, kita dikirimkan. Sampai ada di status Ustadz gini, Ustadz banyak suami istri saya jadi status ceramah Ustadz katanya. Padahal maaf, saya tuh nggak ngomong itu doang gitu ya. Udah nggak usah diulangi, habis jadi fitnah. Nah, intinya begini. Saya mau sampaikan bahwa pentingnya ilmu gitu bunda, muta'aliman. Kalau bunda tidak punya ilmu, tidak berilmu, maka bunda mencintai ilmu. Problem di rumah tangga, sepelik apapun, kalau menyelesaikannya dengan ilmu, pasti selesai. Saya ulangi ya. Bunda punya persoalan di rumah tangga. Di rumah tangga, di keluarga, dengan siapapun. Kalau menyikapinya dengan ilmu, maka akan mudah diatasinya. Berarti Ustadz Hilman, kalau sekarang bunda di rumah tangga merasa sulit, merasa pedih, merasa susah persoalannya, berarti kurang apa? Kurang ilmu. Kurang ilmu. Banyak orang di rumah tangga tidak bisa bertahan dengan badai yang menerpa rumah tangganya, bukan karena kurangnya cinta, bukan, tapi karena kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu. Makanya mohon maaf lahir batin, berkali-kali saya sampaikan, setelah berumah tangga itu justru PR bersama dengan suami kita adalah belajar bersama. Banyak di antara adik-adik saya, ini teman-teman saya, yang sebelum nikah dia ngaji bareng dengan kita. Setelah nikah, karena barangkali dia sudah menemukan pasangannya, dia lupa, jadi nggak ngaji lagi. Padahal problemnya justru lebih banyak sebelum nikah atau setelah menikah? Setelah menikah. Punten di sini teman-teman akhwat, adik-adik saya, ukti semua yang belum menikah, jangan menganggap setelah menikah itu masalah selesai, jangan. Justru setelah menikah persoalannya tambah banyak atau tambah sedikit bunda? Tambah banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa udah tahu nikahnya tambah banyak mau nambah laginya? Salir jelematenya. Bukan ustaz, suami bunda baru netamanya. Anu kasindir we, ya mah teu mah henteu we gitu. Nges jelas liur ya masalah nate. Tapi kenapa mau lagi? Da ustaz mah asa can kepikiran bunda. Enggak tahu besok lusa mah. Bener. Dan punten, ini catat baik-baik, ini buat bunda sering menguatkan, karena Ustadz baca penelitian bunda, 4 bulan ke belakang tren perceraian itu meningkat 2 kali lipat karena pandemi. Halo? Kok asa ada yang tersindir kia kalau terungkul kia? Punten. Ustadz baca 4 bulan ke belakang ini tren perceraian meningkat karena pandemi katanya. Di antara faktornya walau alam sih, tapi yang jelas mungkin faktor ekonomi. Di antara faktornya. Tapi sebenarnya catatan pentingnya bukan itu gitu.
Berarti disinilah kita membutuhkan ilmu untuk menyikapi setiap persoalan di rumah tangga kita. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Dan kalau bunda di rumah tangga dapat badai, dapat konflik, bersyukurlah. Karena emang rumah tangga itu begitu bunda. Makanya di Al-Quran rumah tangga itu disebut dengan mitsaqon ghalidho ya. Ustaz kalau khutbah nikah suka menyampaikan ini nih, mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho itu apa? Perjanjian yang agung, kesepakatan yang besar. Apa yang terjadi? Kenapa rumah tangga disebut dengan mitsaqon ghalidho? Ada 3 kira-kira tafsirnya. Pertama, karena rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Iya, ibadah yang paling lama. Bunda sholat 10 menit. Betul apa enggak? Puasa berapa lama? Sebulan, lama banget. Paling enggak lah 12 jam paling kan. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Zakat setahun sekali kalau sudah masuk hawa dan nisabnya. Haji juga berapa hari kalau bunda haji? 7 hari lah yang pastinya mah. 25 mah jalan-jalan aja sana mah kan gitu. Jadi sebentar saja, tapi rumah tangga itu bunda ibadah yang paling lama, karena setiap detik-detak di rumah tangga itu ibadah. Makanya karena ibadah yang paling lama, godaannya banyak apa enggak? Banyak. Bunda ibadah yang sebentar aja godaannya banyak. Sholat yang 10 menit banyak gak godaannya? Banyak. Apalagi menikah, rumah tangga yang tadi Ustaz Hilman sampaikan, setiap detik-detaknya ibadah. Makanya kalau bunda di rumah tangga, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan beribadah dengan suami itu bunda. Itu luar biasa. Kalau bunda sekarang belum punya anak, maksimalkan kebersamaan dengan suami untuk terus setiap hari berbulan madu dengan suami. Ustadz nggak rasa ya nama. Kumaha gitu. Kumaha carana? Cari cara agar bulan madu setiap malam, setiap hari dengan suami. Kan bulan madu tuh jangan dipikirin hal yang macam-macam terus. Bunda natap suami itu kan ibadah yang luar biasa. Bunda pernah nggak ngelihat suami tapi dengan kecintaan gitu, yang kayak waktu awal-awal bunda PDKT sama suami gitu. Kan bunda mah sekarang kalau suami mau makan tuh cuman misalnya suami minta makan ya, bun makan, nyokot sorangan bisa tuh, lihat ka orang segala rupa, ulah gitu bun, eta teh pahala bun. Berkali-kali saya sampaikan ke bunda ya, kalau perbuatan aktivitas yang langsung bersentuhan dengan badan suami jangan dipegang oleh orang lain, bahkan pembantu kita, harus dipegang oleh kita, istri kita. Jangan nyiapin makan, ada piring, ada apa, bunda yang nyiapin, yang nyendokin, disendokin nggak harta. Jangan begitu dong, jangan begitu bunda. Itu kemesraan yang luar biasa. Ayah mau makan apa? Bunda tuh kalau suami masih di kantor telepon, assalamualaikum ayah, bunda mau masak, kira-kira ayah mau dimasakin apa? Teu kudu repot-repot lah, nanaonan ada duit geus lah. Lah apa bunda, kalau suami balasannya gitu bunda jangan hari mana nang tayungan ke orang ditanya lain nggak jawab, ulah gitu. Oh jadi ayah belum mau makan, ya sudah bunda masak ini aja ya, ini enak nih, kirim. Nanti juga ada bab tentang suaminya seperti apa gitu. Bunda natap suami lagi makan nih, bunda liatin suami lagi makan teh, liatin. Insyaallah gitu, langsung bunda, ayah coba hitung 1, 2, 3 gitu ya. Bunda tuh harus terbiasa kayak gitu tuh, harus terbiasa bangun kemesraan, natap suami, biasa cium kening istri suami, itu penting banget tuh. Suami yang di luar kamera sana ya, mencium istri itu penting, karena istri yang jarang dicium dengan yang sering dicium itu beda. Bedanya apa Ustaz? Beda lah pokoknya mah.
Nah ini nih, ini kelihatannya jarang ini Maris. Ya udahlah, pokoknya bunda ini nih lihat, beda tidak beda. Sok bunda tadi yang sebelum berangkat dicium sama yang enggak dicium beda apa enggak? Beda. Yang dicium mah wih serius terus. Bahagia tuh. Kalau yang belum ya kenapa Ustadz kenapa Ahilman mulai dari rumah tangga bicaranya? Bunda, kita itu susah mendapatkan kebahagiaan di luar rumah kalau orang-orang yang berada di dekat kita di rumah tangga kita tidak bisa memandangnya dengan cara yang bahagia. Makanya ada istilah rumahku surgaku gitu ya, baiti jannati dan segala macam. Nah intinya semua itu harus diisi dengan apa? Ilmu, muta'aliman. Atau yang ketiga, au mustami'an ya, mustami'an. Untuk yang tadi Ustaz akan bahas nanti di Al-Muttaqin ya, kenapa disebut misakun golizo ya, Selasa depan di Al-Muttaqin insyaallah di Panduraya ya. Mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Atau yang keempat, au muhibban, orang yang mencintai ilmu. Nah kata Nabi, wala takun khamisan, dan janganlah jadi yang kelima. Ustaz Mulman, siapa yang kelima itu? Dia punya ilmu enggak, mencintai ilmu enggak, mendengarkan ilmu enggak mau, mencintai orang yang punya ilmu juga enggak mau. Jadi susah gitu loh. Nah makanya penting bunda dicas tiap pekan. Daku punya tiap Rabu ya. Kalau mau dengan Ahilman tiap Rabu pekan ketiga bisa. Ya bukan kita milih-milih kan, kadang-kadang kita harus punya prioritas ya. Kita nyambungnya dengan mana? Silakan bunda, silakan bunda kembalikan. Asal ingat ya, ngaji itu bukan untuk menjadi patokan agar kita lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi ngaji itu untuk menjadi patokan agar diri kita lebih baik dari sebelumnya. Saya ulangi, ngaji itu, kajian itu, ta'lim itu bukan untuk menjadi patokan agar kita lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi ngaji itu, ta'lim itu untuk kita punya standar agar diri kita lebih baik dari sebelumnya. Udah itu aja. Makanya kalau bunda dapat ilmu ya, dapat hikmah, jangan langsung ngukur buat orang, jangan. Contoh misalnya, si Ustadz bicara tentang keberkahan, langsung bunda teh kabayang orang lain. Oh berarti si Ceyuni mah teu berkah hirupna teh da. Cek Ustadz mah teu berkah. Jangan. Mukulnya ke kita, jangan ke orang. Oh berarti ini teh pukulan buat saya dan segala macam. Ya. Jadi apapun itu bunda harus terus perbaiki. Karena orang yang paling baik adalah orang yang terus memperbaiki dirinya. Sampai kapan Ustaz? Sampai dia menuju Allah wafat. Makanya yang disebut husnul khotimah itu kan artinya, husnul khotimah itu ujung kehidupan ya, yang baik. Ujung kehidupan yang baik itu kan dirangkai dari sekarang. Nggak bisa bim salabim abrakadabra nanti di akhir wafat dia jadi husnul khotimah. Nggak bisa. Dia rangkai dari sekarang. Kalaupun dia belum bisa implementasikan, dia sudah niatkan. Makanya bunda harus terus berazam setiap hari. Apa ya yang belum saya perbaiki? Apa ya yang belum saya perbaiki terus. Dan jangan lihat orang. Orang ya masing-masing punya zona waktu masing-masing, punya zona perubahan masing-masing. Ya, karena bunda kalau mengukur dengan orang lain capek mau sampai kapan? Nah ini penting ya, ini penting. Maka mudah-mudahan ini sebagai prolog dari Ustadz, biar bunda terus semangat ya, terus menguatkan diri dengan ilmu dimanapun kapanpun sampai benar-benar kita kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, hari ini kita akan bahas tema kita, judulnya adalah ketika hati disakiti. Hati itu indikator kebaikan dan keburukan seseorang. Kalau hatinya baik, maka seluruh aktivitasnya akan baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka seluruh aktivitasnya pun akan buruk. Maka Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, dalam diri manusia itu ada segumpal daging.
yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Tapi jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah, fahiyal qalb, maka itu namanya apa? Qalbu. Namanya hati. Qalbu atau hati. Kenapa kita harus membenahi, memperbaiki kualitas hati kita? Karena apapun itu tergantung hati. Apa yang dirasakan oleh hati menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan menentukan itulah yang menjadi nasib kita dalam kehidupan. Saya ulangi ya. Apa yang dirasakan oleh hati menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang menjadi kebiasaan. Dan apa yang menjadi kebiasaan itulah yang menentukan nasib kita dalam kehidupan. Jadi semuanya berawal dari apa? Hati. Nah, harus dibedakan. Ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit, ada yang disebut dengan penyakit hati. Ada berapa tadi? Ada apa yang pertama? Ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit, ada yang disebut penyakit hati. Ini kalau ditarik ulur beda pemahamannya. Kalau hati yang disakiti berarti kondisi hati yang merasa sedih, gelisah, karena perilaku orang lain dalam kehidupan. Jadi hatinya disakiti berarti ada yang menyakitinya. Yang menyakitinya siapa? Biasanya orang lain. Oke. Ada yang kedua disebut dengan hati yang sakit. Kalau hati yang sakit ini berarti hati yang memang di dalamnya tidak ada alasan sebab disakiti atau tidak, tapi dia sudah memupuk penyakit di hatinya. Jadi dia tidak ada faktor apapun dalam hidupnya, dalam dirinya, tapi karena hatinya sudah sakit, ya sudah begitu. Nah, ada yang ketiga, penyakit hati. Penyakit hati itu berarti hasil yang timbul karena hati yang disakiti atau karena hati yang sakit. Jadi ujungnya penyakit hati ini bisa timbul karena dua. Pertama karena hatinya disakiti, atau karena hatinya memang sudah sakit duluan. Nah, sekarang bunda yang ada di sini coba cek masuk kategori yang mana? Masuk kategori hati yang disakiti, hati yang sakit, atau hati yang sedang punya penyakit? Kira-kira yang mana? Liur kan? Semuanya campur aduk, ada semua di situ. Dan penting untuk menyembuhkan dari hati yang punya penyakit. Bunda, kalau sakit kepala minum obat atau tidak? Minum obat. Bunda sakit perut, ada obatnya. Bunda sekarang takut dengan penyakit yang sifatnya fisik, pengen berobat atau tidak? Pengen. Sekarang ada orang yang hatinya sakit
tapi dia tidak mau diperbaiki dan tidak mau diobati hatinya. Padahal semua penyakit dalam tubuh kita itu dimulai dari penyakit apa? Hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Itu kan fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marado, maka apabila hatinya berpenyakit maka akan tambah penyakit-penyakit lain, bukan hanya penyakit hati tapi penyakit yang lain. Saya bisa bilang seperti ini, Bunda, hari ini siapapun yang sedang sakit, sebelum kita bicara tentang urusan medis, saya akan sampaikan penyakit itu bermula dari kondisi hati kita. Wajah, nih wajah Bunda nih, wajah Ustadz. Wajah seseorang itu sangat ditentukan oleh kualitas hatinya. Bunda mau bilang, mohon maaf ya, mohon maaf, di rumah teh Bunda tersakiti misalnya. Halo, langsung back sound langsung. Ku menangis katanya. Lain, bukan itu. Bunda di rumah tersakiti, ketemu temennya. Sekarang saya mau tanya, si temen itu walaupun Bunda menunjukkan wajah yang ceria, nggak cemburu, kira-kira temen kita bisa tahu nggak kalau ada masalah dalam diri kita? Bisa kelihatan senyum yang ada masalah sama yang nggak punya masalah. Kelihatan. Contoh, Bunda lagi hang out dengan teman-temannya, ketemu, lucu gimana? Alhamdulillah, bahagia. Padahal mantul teteh. Tapi ada yang apa ya? Kalau udah plong, gitu, walaupun mungkin dia tersakiti, tapi dia udah plong, enak, we. Coba saya merasakan hal inilah, merasakan betul gitu. Dulu saya ketika ditinggal oleh ibunda saya, gitu Bunda. Ngerasa sumpah betul hidup tuh gitu, merasa hilang lah, udahlah kayaknya hilang lah gitu, harapan tuh hilang gitu. Ternyata itu kondisi sakit yang saya pupuk, yang tidak membuat saya bisa move on, kalau bahasa anak muda, tidak bisa berubah untuk bergerak lebih maju ke depan, ujungnya kemana-mana ke bawah. Bunda misalnya ada persoalan yang pelik lah di rumah tangga itu. Kan ada orang yang nanti masuknya kategori yang trauma kan ya. Trauma itu gimana? Trauma itu menyimpan persoalan yang sedang dia hadapi dengan waktu yang terus menerus gitu loh. Sudah lewat tapi masih kebayang-bayang. Sudah lewat tapi masih terus terasa. Apalagi perempuan. Perempuan itu memori sakit hatinya itu 7 turunan. Benar Bunda. Laki-laki mah sekali sakit hati mungkin bisa lupa gitu. Tapi kalau perempuan kayaknya susah gitu. Walau alam, betul apa enggak kira-kira? Betul ya? Benar. Kalau betul berarti Bunda perempuan. Karena memang seperti itu. Al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Cermin itu hatinya, kalau cermin itu kan kalau sudah pecah kacanya, mungkin kamu bisa merangkai kembali kaca tersebut, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Begitulah hati perempuan. Hati perempuan tuh kalau sudah sakit, mungkin dia bisa menerima kamu kembali lagi, tapi luka di hatinya tidak akan bisa terhapus begitu saja. Betul nggak Bunda? Makanya Ustadz tuh nggak mau kalau menyakiti perempuan. Daripada menyakiti mendingan kumaha we lah pokoknya mah. Lari kek, diem kek. Di Ustadz mungkin nanti Bunda tanyalah ke Telina ya. Sepanjang saya 9 tahun menikah gitu, rasanya saya nggak pernah berkata-kata kasar gitu ya, buruk segala macam. Kalau saya lagi ngambek, saya milih untuk keluar rumah saja. Karena kalau saya di rumah kemudian saya keluar kata-kata yang buruk, dia akan sakit hati kan. Saya memilih untuk diam. Karena kadang-kadang banyak sensitivitas yang tak dimiliki oleh laki-laki tapi dimiliki oleh perempuan. Betul nggak Bunda? Contoh aja, contoh. Perempuan mah
Misalnya bunda teh ulang tahun, kita teh lupa ngucapin, udah meren lobanya tanggal lahir teh loba di dia teh merenang. Bunda teh ulang tahun tapi mungkin lupa ngucapin atau mungkin gak ngasih kado, seakan tidak ada yang spesial. Kan sebenarnya nggak masalah, masalah nggak sih? Kalau bunda ulang tahun gak ada yang ngucapin, masalah apa enggak? Enggak kan? Tapi kenapa di antara perempuan, terutama di antara bunda, suka merasa bahwa kok ada yang gak perhatiin aku gitu? Pasti nanya, ayah, emang hari ini gak ada yang spesial ya? Naonnya? Seumur biasa we gitu. Maknya sih, coba dipikir-pikir, gak ada yang spesial. Naonnya mah? Coba dipikirkan, naon? Coba dipikirkan. Ini pika penting, pika inget-inget. Padahal kan gak masalah juga kalau gak inget. Dan gak masalah juga kalau bunda bilang kepada suami bunda, ayah, hari ini teh bunda birthday, tahu gak sih? Oh, bunda teh ulang tahun. Atuh, makanya mending gak ada ucapan apa kayak gitu. Padahal kan gak diucapin juga gak masalah. Tapi buat perempuan tuh sensitifnya luar biasa. Betul gak sih? Laki-laki harus paham ini gitu. Benar. Saya juga banyak belajar dari itu semua. Perempuan, coba kalau bunda lagi punya masalah, bunda pengennya apa? Halo? Kalau bunda lagi punya masalah, lagi ada yang dipendam, pengennya apa? Cerita kan? Curhat, benar gak sih? Betul? Berarti yang bunda butuhin apa? Yang perempuan butuhkan apa? Bukan perhatian. Sesederhana apa coba? Butuh telinga. Untuk apa? Untuk mendengar curhatan perempuan bunda itu. Makanya jangan kaget ya, ini kalau punya sahabat perempuan yang kemudian dia cerita sama kamu, perempuan juga, nggak butuh dikomentarin. Ece naon? Tekudu naon? Tekudu dengekeun. Ece mau cerita, kumaha, sok kumaha. Bunda nggak usah ngebantah, lain gitu ulah. Lamun di lain gitu kan jadi hati manehna teh. Dan kadang-kadang perempuan mah sudah tahu jawabannya dari dia ngucapin sendirian. Nges ngomong ke mana? Kan kieu jawabannya, eta apa sorangan jawabannya? Cerita sorangan, jawab sorangan, kita lah perempuan. Berarti yang dia butuhkan apa? Dengerin. Nah sekarang banyak suami, banyak laki-laki, kalau temennya yang cerita, dia siap dengerin 24 jam, tapi kalau istrinya yang cerita, dia nggak mau dengerin. Betul apa enggak? Meni betul. Misalkan kan itu. Jadi gimana Ustadz? Ya sudah dengerin aja dulu, dengerin sampai selesai, beres. Udah beres bilang, gimana bunda? Selesai? Belum sih, sok atuh tambah deui, sok cerita deui, cerita. Makanya banyak suami istri di awal nikah, kalau saya bilang laki-laki harus banyak menyiapkan telinga buat mendengarkan curhatan istrinya. Para istri harus nyiapin apa coba? Mata untuk bisa nenangin suaminya. Gitu. Karena hati ini pada akhirnya akan jadi masalah. Nah sekarang Ustadz Hilman, bagaimana kalau hati kita sudah disakiti? Berarti kan disakiti itu bunda merasa tidak berbuat salah, tapi orang lain zolim sama kita. Iya kan? Seseorang itu zolim sama kita. Pertama, kalau bunda sedang disakiti sama orang lain, langkah pertama adalah muhasabah. Kok muhasabah Ustadz? Iya, muhasabah. Kira-kira kesalahan apa yang sudah kita perbuat sampai orang lain menyakiti hati kita? Kan orang lain tuh menyakiti hati kita tidak serta-merta terjadi, pasti ada izin Allah. Betul apa enggak? Kalau Allah mengizinkan melalui wasilah orang itu menyakiti kita,
Berarti kembali kepada rumus yang pernah Ustaz sampaikan, ada kelakuan kita yang salah, yang sebelumnya, yang kemudian Allah ingatkan melalui orang lain untuk menyakiti hati kita. Contoh, ada omongan orang yang bikin nyelekit ke hati kita. Contoh, Ustaz, naon tingalikeun si Ida, naon gitu, lamun ngaji teh Ida mah meni hebring kumaha kerudungna teh kadang-kadang warna beureum, koneng, hejo, biru, ditempel kabeh di dieu. Diomongkeun, bunda teh mungkin nggak tahu dia nyeritain kita. Satu saat ada yang ngomongkeun si Ai teh, si Ai bilang ke Ida apa tuh? Eta si Yuni teh kan ngomongkeun maneh tahu. Ngomongkeun naon? Maneh teh lamun ngaji sok hebring cenah pakaianana segala macam. Bunda pas tahu si Yuni sok ngomongkeun urang nyeri hati atau henteu? Diomongin sama dia, padahal selama ini kita baik-baik aja, tapi diomongin sama dia kok jadi sakit hati. Oke, berarti selama ini kalau ada yang nyelekit di hati kita karena ucapan orang lain, berarti ada ucapan kita yang pernah bikin sakit hati orang lain, kemudian Allah balas melalui lisannya orang lain. Surat Asy-Syura ayat 78 ya kalau nggak salah ya. Coba kita buka. Atau surat ke-42, Asy-Syura itu surat ke-42, ayatnya saya lupa. Yang wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Maaf, ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Ada ya ayatnya? Boleh dibaca? Sok sama siapa? Sama Bunda Cece boleh. Ini minum boleh diminum nggak? Oh, candi usia nih kan? Diharap kopi tutup atau cuma buka? Bismillahirrahmanirrahim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ada ayatnya Bunda ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Lihat, dan apa-apa yang menimpa kamu sekalian berarti termasuk di dalamnya sakit hati yang pernah kita rasakan. Itu semua disebabkan karena aydikum, ulah tangan kamu sekalian. Wa yafu an katsir, dan Allah memaafkan lebih banyak dari apa yang kamu lakukan itu. Oke, berarti gini muhasabahnya. Kalau Bunda disakiti, tadi Ustaz bilang apa yang pertama langkahnya? Muhasabah. Bisa jadi ada kelakuan kita yang pernah berbuat salah sama orang, kemudian Allah membalasnya melalui siapa? Orang lain itu. Oke, berarti kalau terus menerus disakiti, terus menerus dizolimi, Bunda pahami ayat ini, berarti di waktu yang bersamaan cara dia menyakiti kita adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Paham sampai sini? Saya ulangi ya rumusnya. Tadi kita disakiti, musibah atau bukan? Musibah. Oke, rumusnya kalau kita disakiti, jangan pernah salahkan Allah, jangan pernah salahkan orang lain yang menyakiti kita, tapi langsung apa? Muhasabah, introspeksi diri, karena barangkali selama ini ada kelakuan kita yang pernah menyakiti orang lain pula, yang kemudian Allah balas melalui orang lain yang menyakiti kita. Di ujung ayatnya lihat, wa yafu an katsir, berarti semakin orang lain menyakiti kita dan semakin kita merasa disakiti, di saat yang bersamaan Allah sedang mengampuni dosa kita. Selama apa? Selama kita bertobat. Karena dosa itu nggak mungkin diampuni kalau kita nggak bertobat. Ada orang yang omongannya nyelekit, berarti evaluasinya apa? Ustaz, berarti ada omongan kita yang pernah bikin nyelekit hati orang lain.
Ada tangan orang yang mungkin pernah menzolimi kita. Oke, berarti mungkin ada harta orang lain yang pernah kita makan juga yang haram. Contoh Bunda berdagang, mungkin timbangannya Bunda otak-atik sehingga Bunda memberikan yang tidak seharusnya. Bunda mengukur meteran, Bunda ambil meterannya. Mungkin suami Bunda kontraktor, ukuran semen dan segala macamnya berapa, dipangkas. Kemudian orang lain membalas itu dengan kelakuan kita. Karena tidak mungkin seseorang itu mendapatkan musibah kecuali musibahnya diawali karena kelakuan dirinya. Kalau bukan kita, suami kita. Kalau bukan suami kita, anak kita. Kalau bukan anak kita, orang tua kita. Kalau bukan orang tua kita, semua keluarga kita. Dan mohon maaf, kadang-kadang sakit hati itu lebih terasa jelek datangnya bukan dari orang yang jauh, tapi dari orang yang dekat. Betul atau tidak? Bunda, kalau apa orang yang jauh bisa bilang A, bisa bilang B, bisa bilang C, gampang. Betul apa enggak? Tapi kalau orang yang dekat, susah kadang-kadang. Dan Allah tuh maha pintar, Allah tuh maha ilmu gitu Bunda. Allah tahu caranya bagaimana menyentil kita dengan semua peristiwa dalam kehidupan kita, terutama datangnya dari orang-orang terdekat kita. Sampai nanti masuk ke penyakit. Kalau hati kan disakiti udah mulai tuh ada penyakit. Penyakitnya apa? Ada aja macam-macam. Sakit kepala, ada terasa gimana, kemudian punggung terasa gimana dan segala macam, mata terasa gimana. Semua ini semua tuh, Insya Allah ya Bunda. Ternyata kita ini nggak luput dari dosa gitu. Ini kan mohon maaf ya, ini kan jarang ya kita sentuh gitu. Kita seringkali kalau disakiti langsung angle-nya kepada orang lain yang menyakiti kita kan. Salah dia Ustaz menyakiti saya padahal saya nggak ngapa-ngapain. Enggak, kalau saya nggak gitu. Nggak mungkin seseorang itu merasa disakiti kalau dia tidak pernah menyakiti dirinya terlebih dahulu dengan berbuat kepada orang lain. Ada yang dia ingat, ada yang tidak ingat. Sama orang tua, mungkin kita kan selama ini ngerasa kayaknya Ustaz saya sudah berbuat baik tapi balasannya malah sebaliknya. Nggak seperti itu gitu. Berarti gimana Ustaz? Kalau ada orang yang menyakiti kita dan hati kita merasa disakiti, maka langkah pertamanya bermuhasabah. Kalimat yang keluar adalah astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah itu aja. Bunda tahu kan kisahnya Nabi SAW ketika beliau berangkat ke Taif. Di Taif malah dilempari dengan batu. Betul? Dilempari dengan kotoran. Sampai Nabi kemudian kembali ke Mekah. Sekarang Ustaz tanya, ketika Nabi kembali ke Mekah, apa yang Nabi lakukan? Nabi kan istilahnya curhat itu sama Allah. Apa curhatnya? Ya Allah, kenapa penduduk kota Taif tidak menerimaku? Karena barangkali iman dan ilmuku belum cukup untuk bisa merubah keadaan penduduk kota Taif. Itu sekelas Nabi coba, yang nggak mungkin ada dosanya gitu loh, dimaksum dosanya. Tapi kalau ada sesuatu yang menyakiti hatinya, menyakiti dirinya, beliau pun introspeksi diri di hadapan Allah gitu. Padahal kita tahu Nabi nggak mungkin ada dosa gitu loh, Nabi nggak mungkin ada salah. Sekelas Nabi aja masih begitu, mana mungkin Bunda yang bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, hisabnya belum pasti, amalnya sedikit, dosanya banyak, masih ngerasa kalau disakiti bukan salah kita malah salah orang lain. Bagaimana mungkin Bunda bisa menyalahkan orang lain sedangkan kita justru yang punya salahnya gitu. Jadi sekarang apapun yang menimpa Bunda gitu ya, yang menimpa hati Bunda, katakan, oh ya Allah, kalau dengan sakit hati yang saya rasakan ini mampu mengampuni dosa-dosa saya ridho ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Makin sakit hati saya, makin terasa sakit ya Allah, tidak masalah kalau dengan ini cara Engkau mengampuni dosa-dosa saya. Contoh misalnya, Bunda diuji sama suami Bunda muji Bunda banget, muji banget. Ustaz udah gak kuat Ustaz sama suami. Kan kadang-kadang suami kita ngujinya macam-macam ya. Ada yang nguji mohon maaf misalnya dia pergi dengan perempuan lain. Ada yang nguji dengan nafkah yang kurang. Ada yang nguji dengan pandai pukul tangan dan segala macam.
ada yang muji bentak-bentak yang luar biasa dan segala macam. Apapun itu misalnya, bunda katakan di hati, oh ya Allah, nggak apa-apa. Kalau cara engkau mengampuni hamba dengan menghadirkan suami hamba yang zalim kepada hati hamba, dan dengan cara itu engkau mengampuni hamba, ikhlas, ridho. Dan itu yang diucapkan oleh Asiyah binti Muzahim ketika punya suami seorang Fir'aun. Gak apa-apa ya Rabbana nazzina baitan fil jannah, kan gitu doanya. Ya Allah, gak apa-apa, silakan terus sakiti terus, sakiti terus, sakiti terus. Karena barangkali sudah dibicarakan, diomongin, suami masih gak ngerti juga, gak apa-apa. Sampai tiba-tiba suami sakit misalnya. Suami sakit, bunda pernah disakiti. Ini kan pertarungan yang dahsyat. Bunda pernah disakiti sama suami bunda. Saat dia pernah pergi dengan yang lain, pas sakit balik sama kita. Coba, ini kan pertaruhan hati bunda. Bunda mau tetap merawat dia atau malah membiarkan dia dengan yang lain itu? Ternyata dia pergi kan. Si orang yang perempuan itu pergi ninggalin suami kita. Suami kita balik sama kita. Juara ini. Kalau bunda punya hati untuk kemudian merangkul kembali suami, karena barangkali kemarin suami khilaf, Allah ingatkan untuk ngampunin dosa saya, bunda rangkul lagi, udah ayah, yang kemarin sudah maafin saja, sudah nggak apa-apa, ayo balik lagi ke rumah, kumpul lagi sama anak-anak. Wah, makanya Ustaz tuh berkali-kali ya, kalau bunda punya masalah apapun dengan orang terdekat, jangan sampai memisahkan, jangan sampai meratakan ukhuwah yang pernah dibangun gitu. Karena terlanjur sayang apapun yang pernah dilakukan. Makanya saya juga pernah bilang gitu, jangan pernah membenci masa lalu. Karena bagaimanapun masa lalu itu pernah hadir, mendoakan kita, mendukung kita, dan pernah ada di kehidupan kita. Udah. Nah sekarang Ustaz nggak tahu fase bunda sedang ada di mana gitu. Kalau ada di antara bunda yang fasenya sedang merasa disakiti hari ini, katakan sama Allah, astagfirullah ya Allah, saya sabar, saya terima sakit hati yang saya rasakan, asalkan engkau ampuni dosa-dosa hamba. Terus berjalan sampai kuat. Nah, kalau sudah bermuhasabah, langkah yang kedua, apa itu? Memaafkan. Karena tidak mungkin bunda bisa memaafkan kalau bunda tidak langsung berkaca kepada diri sendiri. Orang itu susah memaafkan karena selalu menjadikan kambing hitam orang lain sebagai masalahnya. Susah memaafkan. Maka yang kedua langsung memaafkan. Tidak ada akhlak yang paling mulia saat bunda dizolimi kecuali adalah memaafkan kezoliman itu. Ustaz, kalau memaafkan enak banget dong, dia nggak dibalas padahal dia udah zolim sama kita. Bukan. Orang yang memaafkan berarti dia menyerahkan kepada Allah agar balasan sakit hati yang dia rasakan biarkan Allah yang membalasnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bunda tuh kayak nggak percaya kalau Allah tuh ada gitu loh. Bunda tuh kayak nggak percaya kalau Allah tuh nyatet. Bunda tuh kayak nggak percaya kalau Allah Al-Basir, Allah As-Sami, Allah As-Syahid. Allah menyaksikan nggak kalau orang nyakitin hati kita? Allah menyaksikan nggak kalau orang zalim sama kita? Allah menyaksikan nggak kalau orang mengkhianati kita? Menyaksikan. Kalau bunda paham, bunda tahu Allah menyaksikan bagaimana orang menyakiti kita, maka cukup bunda wakilkan kepada Allah rasa sakit yang pernah terasa ini. Dan apa yang tidak bisa bunda lakukan? Maafkan kesalahannya. Karena itu yang bisa kita lakukan. Kalau bunda membalas hal yang sama, apa bedanya bunda dengan orang lain? Itu yang menyakiti kita. Waktu Nabi dilempari dengan batu, pertanyaan saya, Nabi bisa nggak balas lempar batu lagi? Bisa nggak? Kan bisa aja. Bisa nggak? Bahkan satu kali ketika Nabi pulang dari Taif itu bersandar di sebuah pohon, Nabi kemudian introspeksi kepada Allah, ya Allah, ini salah saya, ini kekurangan saya dan segala macam. Tiba-tiba datang Jibril, betul? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, di depanmu ada gunung Mekah, di belakangmu ada gunung Taif. Kalau engkau minta, aku akan timpakan dua gunung ini untuk menghabisi semua penduduk kota Taif.
Tapi apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Jibril, a'fu anhum, maafkan mereka, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Artinya apa? Nabi sedang menitipkan kepada Allah rasa sakit yang pernah dia rasakan, karena Allah tahu apa yang pernah dan sedang terjadi pada hatinya. Makanya Bunda, Masya Allah, memaafkan tuh perkara yang mudah-mudah susah ya gitu, susah-susah mudah malah. Tapi itulah harus dimulai. Coba Bunda buka surat Asy-Syura lagi di bawah. Nah, surat Asy-Syura ayat ke-40 sampai 43. Nih, surat Asy-Syura surat ke-40, surat ke-42 ayat ke-40 sampai 43. Saya bacakan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan per ayat biar terjemahannya biar dapat gitu Bunda ya. Perhatikan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim atau berbuat jahat. Walamani tasara ba'da dzulmihi, tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizolimi, setelah disakiti, faulaika ma'alaihim min sabil, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Jadi kalau Bunda ada yang berbuat jahat sama Bunda, kemudian Bunda bersabar, memaafkan, memperbaiki, maka tentu balasan dari Allah, balasan untuk Bunda plus balasan untuk dia yang menyakiti Bunda. Oke, tapi di ayat selanjutnya Allah sampaikan juga, tapi jika kamu ingin membalas, tidak salah. Tapi ingat, bukan tidak salah untuk mempersilakan balas, bukan. Tidak salah berarti, balik pada ayat yang pertama, berarti Bunda akan punya catatan yang berbeda, bukan dari Allah balasannya. Sekarang Bunda mending melampiaskan sakit hati kita ke orang, atau biarkan Allah yang ngasih pahala sama kita. Kita kan kadang memilih dendam kan, memilih ngebalas ke orang biar terlampiaskan. Padahal di balik itu, kalau Bunda nggak dendam, kalau Bunda nggak ngebalas, Allah nyiapin pahala yang besar. Sedangkan Bunda melewatkan pahala itu karena nafsu ingin balas orang lain, ingin balas orang yang pernah ngambil suaminya. Halo? Ingin balas orang yang pernah nipu dagangan saya. Ingin balas paman bibi yang pernah ngomongin saya. Ingin balas orang yang pernah mengambil hak saya. Bawaannya pengen balas. Sekarang Ustaz tanya, Bunda bisa balas? Selesai nggak masalah? Enggak. Malah tambah masalah Bunda. Masalah satu nggak selesai, tambah masalah yang kedua apa? Dosa juga. Makanya kata Allah, ya tidak salah kalau mereka mau balas. Itu manusiawi, silahkan. Tapi jauh sebelum itu Allah siapkan pahala yang besar. Maka lihat ayat selanjutnya lagi. Innamas sabilu, sesungguhnya pilihan jalan-jalan alal ladzina yadlimunan nas, pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, wa yabghuna fil ardi, dan melampaui batas di muka bumi, bighairil haqq, tanpa mengindahkan kebenaran, ulaika lahum adzabun alim, sesungguhnya mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Nah, kalau ayat sebelumnya orang yang membalas kezaliman sepadan dengan kezalimannya, kalau ayat yang selanjutnya ini orang menyakitin kita tapi kita balas menyakiti lebih kepada orang itu, disebut oleh Allah sebagai apa? Ulaika lahum adzabun alim, sesungguhnya mereka akan mendapatkan siksa yang begitu pedih. Jadi orang nyakitin kita, kita balas sama orang, itu boleh, tapi kita nggak dapat pahala dari Allah.
Atau yang kedua, bunda ngebalasnya berlebihan. Itu tambah nggak boleh. Lihat di ujung ayatnya lagi, di ayat 43-nya. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Allahu Akbar. Sekarang saya mau tanya, apakah ada alasan bagi bunda yang masih menendam dengki, benci itu untuk tidak memaafkan orang lain? Apa alasannya? Nggak bisa, Ustaz. Udah sakit nggak bisa maafin. Coba apa alasannya? Ada alasan? Ada alasan untuk tidak mau memaafkan orang lain? Pokoknya mah Ustaz hayang kabalas si eta pokoknya mah dengan seri hati naonnya enggak betul kesalahan tiba-tiba diambil ke nggak akan beres. Oke. Ya, maka bunda, ayo mulai hari ini, kalau ada di antara hati bunda yang sedang disakiti, maafkan. Tidak ada untungnya kalau bunda memendam dendam dalam hati kita, untuk apapun dan untuk siapapun. Dan yang ketiga, mendoakan. Muhasabah, memaafkan, mendoakan. Kalau orang pernah menyakiti kita, berarti karena dia tidak tahu saja tentang kita. Doakan. Dan doa ini jangan doain yang buruk, doain yang baik. Ingat ya bunda, doa yang kita ucapkan bagi orang lain, hakikatnya adalah doa untuk kita sendiri. Jadi saat bunda mendoakan orang lain, di saat yang bersamaan bunda sedang berdoa untuk bunda juga. Doakan. Jadi kalau orang menyakiti kita, doakan. Ya, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau menitipkan seseorang itu untuk menyakiti saya ya Allah. Saya mohon lembutkan hatinya, gitu. Mudahkan urusannya. Itu luar biasa. Karena kalau ini tidak disembuhkan, maka bunda akan berdampak pada hati yang sakit dan berpenyakit. Jadi awalnya disakiti, ini harus diobatin dulu nih. Kalau ininya udah berobat, bunda akan ketemu hati yang bersih gitu. Tapi kalau ininya nggak diobati, nanti bunda akan masuk level hati yang sakit. Kalau sudah hati yang sakit, hati yang berpenyakit terus panjang. Dan mohon maaf, kalau hatinya berpenyakit, sebagus apapun ibadah bunda, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya hati. Makanya Ustadz berkali-kali terus bersihin hati, benerin hati kita. Lillahi ta'ala. Bunda baca Quran harus lillahi ta'ala. Bunda ngaji harus lillahi ta'ala. Bunda sedekah harus lillahi ta'ala. Bunda berumah tangga harus lillahi ta'ala. Karena kalau enggak dapat pahala. Contoh bunda melayani suami, mesti terlanjur Ustadz lah, daripada mesti terlanjur jadi istrinya kumaha deui atuh. Nggak dapat pahala. Lillahi ta'ala. Suami nyakitin. Tugas bunda apa tadi? Muhasabah, maafin, doain, tetap melayani yang terbaik. Suami nggak ngehargain kita, Ustadz penghargaan ke orang suami kita mah. Allah ngelihat kita apa enggak? Iya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Bismillah ya. Mudah-mudahan sepulang dari sini kita bisa lebih kuat dari kondisi hati yang disakiti. Ada berapa tadi langkahnya? Ada 3. Satu apa? Muhasabah. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, mendoakan. Ya, muhasabah, memaafkan, mendoakan. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita semua dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Semoga ilmu yang kita dapatkan siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan, dan jadikan kesempatan doa ini untuk benar-benar bermuhasabah, minta ampun sama Allah agar Allah berikan kemudahan. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.